Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rihardatul Bevi dengan NIM 2461316029 dari Prodi Bisnis Digital, jurusan Bisnis dan Komunikasi dari Politeknik Kalteks Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Asal-usul Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan dan yang terhormat Bapak Jufri Herdianto Zulfan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2 ini. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah latar belakang proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Momen bersejarah ini terjadi di tengah kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, euforia kemerdekaan dengan cepat digantikan oleh ancaman nyata, kembalinya kekuatan kolonial Belanda yang bertekad untuk merebut kembali kendali atas Nusantara. Situasi ini menuntut adanya kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan yang baru saja diikrarkan. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Yang pertama, yang terbagi menjadi beberapa aspek, ada pengumuman Presiden Soekarno. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini. Tujuannya yaitu BKR dibentuk untuk menjaga keamanan rakyat dan ketertiban umum, bukan sebagai angkatan perang profesional. Dan menghindari provokasi, keputusan ini diambil untuk menghindari provokasi terhadap sekutu yang baru saja tiba di Indonesia. Dan yang keempat, komposisi anggota. Anggota BKR berasal dari berbagai latar belakang termasuk ex-PETA, HEYO, KNIL, dan laskar-laskar rakyat yang militan. Lanjut kepada transisi ke tentara keamanan rakyat dari BKR menjadi TKR. Pada 5 Oktober 1945, maklumat pemerintah mengubah BKR menjadi TKR. Respon agresi Belanda, perubahan ini sebagai respon atas meningkatnya agresi Belanda dan kebutuhan akan pasukan militer yang lebih terstruktur. Lalu lanjut kepada pimpinan Sudirman, markas besar TKR dipimpin oleh Jenderal Sudirman sebagai panglimanya. Dan evolusi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Seiring dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan akan organisasi militer yang lebih solid, TKR mengalami evolusi lebih lanjut. Pada 26 Januari 1946, penetapan pemerintah mengubah TKR menjadi TRI. Penyatuan laskar tujuannya adalah menyatukan seluruh laskar perjuangan di bawah satu komando. Dan juga ada struktur profesional, TRI dibentuk dengan struktur yang lebih modern dan profesional, berlandaskan prinsip militer nasional. Dan juga prinsip nasional ini sendiri adalah langkah penting menuju pembentukan angkatan perang yang sepenuhnya mewakili Republik Indonesia. Selanjutnya, pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Puncak dari evolusi organisasi pertahanan ini adalah pembentukan TNI. Pada 3 Juni 1947, melalui penetapan Presiden nomor 19 tahun 1947, TRI digabung dengan laskar-laskar rakyat yang ada. Lahirnya APRI, gabungan ini kemudian dikenal dengan Angkatan Perang Republik Indonesia atau disingkat dengan APRI, yang kemudian berganti nama menjadi TNI, yang seperti kita kenal sekarang. Lalu menghadapi agresi 1. Pembentukan ini krusial untuk menghadapi agresi militer Belanda 1 yang dilancarkan pada Juli 1947. Nah, berikut adalah tokoh kunci dalam pembentukan TNI. Ada Presiden Soekarno, proklamator, dan penggagas awal pembentukan BKR hingga TNI. Kemudian ada Muhammad Hatta, Wakil Presiden dan perumus kebijakan penting dalam struktur militer. Selanjutnya ada juga Jenderal Sudirman, Panglima Besar TKR, TRI, TNI, yang pertama, dan simbol perlawanan. Dan juga ada Jenderal Urip Sumoharjo, yaitu dia sebagai Kepala Staf Umum TKR, TRI, dan TNI, dan juga arsitek organisasi militer. Peran awal TNI dalam Perang Kemerdekaan. Setelah terbentuk, TNI langsung terlibat dalam perjuangan sengit mempertahankan kemerdekaan.
seperti melawan agresi Belanda pada tahun 1945 sampai 1949. TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi serangan militer Belanda yang berulang. Pertempuran 10 November Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa heroik ini yang menunjukkan semangat juang rakyat dan TNI dalam mempertahankan kota. Dan juga ada serangan umum 1 Maret di Yogyakarta pada 1949. Operasi militer yang membuktikan eksistensi Republik Indonesia di mata internasional. Dan juga yang keempat, ada mempertahankan kedaulatan. TNI dengan gigih mempertahankan kedaulatan NKRI melalui berbagai pertempuran dan strategi gerilyanya. Nah, di sini ada prinsip dasar dan doktrin awal. Pembentukan TNI didasari oleh prinsip-prinsip luhur yang menjadi cikal bakal doktrinnya hingga kini. Tentara rakyat, berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Ada tentara pejuang, berjuang tanpa pamrih, penuh pengorbanan demi tegaknya negara. Ada tentara nasional, bukan militer golongan atau etnis tertentu, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia. Dan juga ada Dwi Fungsi ABRI, cikal bakal peran sosial politik di masa depan, meski kini telah bergeser. Terakhir, kesimpulan, warisan dan relevansi TNI. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah pilar utama pertahanan dan keamanan negara, berakar kuat dari semangat perjuangan kemerdekaan. TNI memegang teguh prinsip-prinsip sebagai tentara rakyat, berjuang, dan nasional. Hingga kini, TNI terus beradaptasi dan bertransformasi untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sejarahnya yang panjang adalah cerminan dedikasi tak tergoyahkan untuk bangsa dan negara. Baik, sekian untuk presentasi mengenai asal-usul TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada mata kuliah Kewarganegaraan. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.